Ini kita eksekusi di Pringgrate bersama Nyadit, Lombok, Friendly, dan teman-teman dari LHSS. Kalau makamnya Tuan Guru Mali di sini ya? Tuan Guru Ahmad Mali itu dia, nah ini dia menurut cerita tetuan ini cerita nggih. Kawasan Lendang Kelor ini kan sampai ujung sana. Di Jurang Sate. Di Jurang Sate sana sampai Kebon Nanas itu batas akhirnya. Dan disitulah makam Tuan Guru Haji Ahmad Mali dan ayahnya juga Abdul Hamid juga di situ. Kalau Tuan Guru Abdul Hamid kan di Pagutan kan? Makamnya tapi di sini. Beliau meninggal di sini. Beliau hidup di sini. Tuan Guru Mali menikah ke sini juga. Abdul Hamid membawa salah seorang istrinya pindah ke sini, entah dengan tujuan apa. Lahirlah Ahmad Mali. Nanti Tuan kalau tidak salah, Tuan Guru Haji Ahmad Mali mengambil istri yang tadi ada hubungannya dengan itu yang kita ketemu itu Putu Muhammad, ya, ada kan? Dari Iya. istri Dewi. Itu sudah Lahirlah itu. Ustaz Musib. Itu sudah temannya kawin itu. Turunan. Kalau Putu Muhammad itu perang gitu. Yang 1898 itu. 1898 itu. Di atas kebebasan Belanda. Kalau Tuan Guru apa namanya tadi? Tuan Guru Abdul Hamid. Zaman tua sekali. Jauh sekali betul. Ya, sama kayak ini sudah sisi Ella Tuan Guru. Bukannya dia sezaman apa namanya sempat belajar juga sama Tuan Makanya Guru. di situ. Kalau mau mampir bisa. Iya, Nanti kita kayak Lendang Kelor ya? Ayo kita ke dusun Murbaya dengan Dasan Baru yang dipercayai sebagai orang yang balik dari Rarut. Ya, Rarut itu. Oke. Untuk tidak ini batasnya nih pohon ini tidak boleh mengubur sebelah sini. Ya karena harus menjaga yang ada ini. Oh ya, berarti karena di sini udah kubur semua Kubur banyak. semua sampai bawah. Biar tidak ditindih. Ya, Berarti banyak di sini orang dimakamkan di sini. sampai semua kubur ini, semua kubur. Ayo kita lihat. Semua kubur dan kuburnya itu persegi-persegi. Sampai ke pinggir dan kita berada di atas bukit. Waktu yang Rarut balik nyerang itu. Bukan, jadi dibuatlah kesepakatan itu untuk tidak ada batas ini, maaf, tidak boleh ngubur ke sebelah sini. Alasannya, karena kan orang yang balik dari Rarut itu kan tidak mendapatkan lahannya di area yang seharusnya. Iya. Karena sudah ternyata ditempati oleh Orang lain. Tais, Kekale, ini dan itu kan. Akhirnya oleh Belanda dikasihlah dia tanah yang di sebelah sana. Belanda yang masing-masing 12 are. Ini 1855 dah ini. Kejadian Praya Mataram itu. Tapi kalau Yang Praya Mataram 18 Congah pertama. iya, ini dah ini aksesnya itu. Termasuk makam kubur yang di Kopang, Ngantang itu kan kuburan semua itu. Kayak ngumpul sekaligus orang dimakamkan gitu. Iya. Ini kayaknya sekaligus ini yang ini namanya serp Kuburan Lombok, massal. istilahnya. Kalau Lombok Timur itu makam yang tempat banyak orang dimakamkan. Kuburan massal lah. Iya, kuburan massal. Karena korban perang gitu kan. Iya. Ya berbeda dengan kuburan yang Berarti satu-satu. nisan itu diambil dari sini ya. Nah, nanti yang ceritakan, Wi. Ayo kita lihat dulu. Ini kan dia ini kan. Semua ini adalah kubur, termasuk yang dibalik-balik itu adalah kubur-kubur. Yang dibalik-balik Berangkat ke bawah. Pasti akan begitu juga dengan kubur selan ini kuburan ini karena populasi Di kita bisa area jaga. di sini guys adalah kuburan. ini masih dia hidup kesepakatan itu. Iya, Pendapat saat ini termasuk ke pinggir-pinggir dan ini kita berada di atas bukit di atas ketinggian 275 mdpl. Hanya saja karena kita datang dari arah datarnya. Betul. Tadi kan Di bawah kita ini nanti kita lihat tebing ini. Oh gitu. Kita semua Berarti berada di kita atas berangkat tebing. dari yang lebih tinggi berarti. Iya, betul. Oke. Ini Ini semua yang kubur. lebih tinggi. Apapun yang kita lewatin ini adalah kubur. Ini luas ini kuburan semua ini. Semua ini dan semua pakai batu andesit ini. Iya, masalah ada batu lama semua. Iya. Batu kali yang Berarti dekat sama kali berarti ini mungkin. Kita di atas kali tadi itu, di atas kali babak tadi, kali Renek. Ini ninja hatori kita ini. Bapak mau gali Pak Arsa.
Nanti nih Arsa ini yang apa namanya? Yang memberikan penjelasan lebih jauh ini. Kita harus kembali mana Ustaz tadi? Iya, kita salah jalan guys. Jadi kita salah jalan. Lihat mana nih kah? Sini? Ke sana coba. Ada sebenarnya iya mulai sana. Boleh pelunggu anterin kita ke samping biar tidak kena benes nih. Ada yang benar doang aneh Pak, yo mulai benar nah jadi. Enggak apa-apa. Yang penting jangan tersesat terlalu jauh kita. Niki sebenarnya tebing sungai niki Pak, itu sungainya. Oh, nggih. Ini abang. Aduh, Allah. Guys, kita ini Kampung kami ya Karangkelop, kancanya Pak Ades bahasa. oh, diasporanya berarti. Ada yang tak benar selalu sih langsung udah kena. Pemakaman itu jadi di sini ya. Ya. Woi, bagus ini cok. Oi, hati-hati Pak Ji. Enggak bagus di video itu. Anak muda teri. Ini ada jalan bagus nih. Lupa baca doa makanya saya nyelungkur tuh. Enggak apa-apa. Ya. Apa-apa tetap. Dah ingat mudi mau pendek ku kanjak nyukiang nih. Oh, ini langsung ke kali ini. Enggak apa-apa kita lihat. Nanti kita naik ke atas. Tunggu deh adek sini perlu itu. Ya. Punya tempat anunya di sini apa villa tempat berburu. Nah, penjarahannya. kemungkinan itulah yang pedewa itu, karena pedewa itu gambaran yang kami dapatkan dari orang yang terlibat pada proses pengerusakan. Nanti Zolinger kita itu ketemu. bilang dia sempat ngelihat taman rusa yang bagus sekali di Iya. tempat ini gitu loh. Dan memang kalau mohon maaf sih karakternya orang sini itu tipis-tipis kayak Bali. Kok mayung-mayung Gocekan yang itu di Zolinger Cakil bilang itu begitu. banyak isinya orang sini. Mandi. Pada mari. Itu 18. Rendang kelor itu. 17-an. Jadi pengaruh Bali itu kuat. 18. 1855 ya Zolinger itu ya. 1845 ya. Ya. Dan sampai hari ini kan wilayah Lendang Kelor ini diapit oleh dua wilayah Bali. Tadi ya sini sungai itu setengahnya bisa kita bilang milik di Bali sampai hari ini. Sebelah sana sungai yang menjadi desa Pringgarata hari ini juga sebagiannya milik Iya, Bali iya. sampai hari ini. Iya, betul. Gitu. Dekat saluran irigasi ini kayaknya. Betul. Jadi kita memang sudah terbiasa hidup bersama gitu. Berdampingan. Ya. Ini yang punya Ayo darah. kita ke posisi anu nih ke. Tempat makam yang tadi. Kuburannya ini semua dari batu andesit, guys. Ya. Ini udah Enggak ada Iya. kepotong. Nggak ada. Jadi dia banyak. Arsa itu disuruh foto sudah. Ada nanti di sana. Saya foto ini, tapi ini nggak ada anunya. Tapi nggak ada apa Tapi ya, namanya? setidaknya dia ada gambaran bagaimana kondisinya sebelum diselamatkan lah. Tapi yang jelas di sini rata-rata pakai batu andesit semua ini Andesit ya. Nanti iya. ada batu yang keras. dan berserakan. Tapi uniknya ini kalau memang dia kuburan massal ini Pak Ali, Masjid. kok bisa dia itu masing-masing ada satu ini pakai kolom-kolom dia. Pak Ali, tadi prediksinya ini Congah Praya ya, Congah Praya 1. Tapi ini kan kuburannya masing-masing, bukan dalam satu komplek. Maksud saya Atau mungkin satu ombong itu di sini makamnya kan. Sebelumnya itu 1760-an. Atau mau lewat depan juga boleh, silahkan. Lewat depan boleh. Kita cek aja. Kita tahu dia. Karena di Kelaparang juga nggak ada maksudnya satu ombong itu. Ya banyak yang sebetulnya. Tapi kalau aslinya lagi kita tidak tahu karena kembali. Apalagi isinya yang enggak jelas itu. Ya, Nah, ini ada satu peristiwa di mana ada yang memerintahkan untuk dipindahkan Pak Haji. Jadi sebelumnya batu nisannya ini ada di komplek yang di sana. betul.
Jadi ini aneh sendiri ketika dia berada di komplek yang semua pakai batu andesit. Seharusnya batu paras ini ada di sana. Iya. Ini anomalinya gitu karena ada perintah gaib dari titik-titik. Tapi pertanyaan pasti kan siapa sih, apakah dia apa namanya ulama kah atau Nah, kalau ini Spiritualis itu juru katanya. iya, spiritualis itu pindah ke sini gitu ya. Ini dipindah ke sana gitu maksudnya. Tidak. Tidak, batu nisannya yang dipindahin. Yang dia bilang. Jadi Ini. posisi batu nisan ini semuanya aslinya kembali terkumpul di sana. Tetapi itu pun bukan posisi yang sebenarnya, walaupun ada beberapa yang memang asli di sana. ya ya. Nah, tetapi karena kita ada pertemuan dengan spiritualis dari Malang itu. Iya, lanjut dulu. Nanti kita coba baca yang di dalam nih. Nanti ada ini. Ada Pakai kebetulan ijuk. sekretarisnya lagi membeli apa namanya kuas. Nggak ada kuasnya ya? Pakai ijuk, Sedang disiapkan kuas. Namanya tumpal tuh segitu ya. Iya, tumpalnya. Ini namanya sulur. jirat. Tapi kalau yang di Selaparang dia tuh pakai apa namanya? Ragam hiasnya. Anu dia apa namanya? Ini teratai. Terate ya. Ya, teratai sama sulur teratai. Bukan ini ya teratai bukan? Nah, makanya ini kita nggak tahu apakah dia pakai apa namanya? Pakis, ada pakis beda dia kalau pakis dia Sepertinya ini pakis. Kalau saya pernah tunjukkan ke Kang Bunyamin. kalau dia di ujungnya tuh muter-muter pakis dia. Ya. Itu simbol keabadian ya. Kalau yang itu belum saya dalamin, tapi maksud saya bandingkan sama yang di Selaparang. Kalau Selaparang tuh pakai dia teratai dia. Ternyata simbol keabadian. Coba cek. Begerompang. Ya. Apa nih? Seperti ini lah dulu di sini sih makam apa nih amok sele tuh. Memang saya rasa Semua panjang tuh. Anu sama lebih rapi berkembangnya budaya. Kan itu berkesinambungan sama yang membuat tubuh itu ya. Diangkat itu ini buktinya. Nah, ini menariknya ini Bukan ya, ada- bupati yang dipunya. ini kok bisa dia berbaris satu ini deret ini. Nah, itu Beliau ambil pertanyaannya. ditempatkan di satu tempat gini. Diambil dari sana-sana kan semuanya kan? Sebagian. Batu nisannya yang dipindahin ke sini. Ya, sebagian. Ini perlu ambil ini ya, baru ini ya, ngambil pindah ke sana itu ya. Itu. Itu Oh, iya, iya. aslinya di situ. Satunya lagi di tengah sini, satunya lagi di sini. Ini kejadiannya 2 bulan yang lalu, Ustaz ya. Ya. Nah, beberapa ini kalau tidak salah 5 ini saya tidak tahu ini batu apa, yang jelas dia keras. Apa nih batu apa nih? Batu paras ini. Tapi batu paras itu pun ada dua. Ada yang halus sama ada yang kasaran. Ada yang halus dan ada yang kasaran. Tapi tetap dia batu bokah dia. Ya, jadi ada 5 banyaknya ini yang memang maka ini dia tegian batu ini. Enggak. Ini batu paras ini. Maksud saya yang besaran. Oh batu koko ini. Yang bulat ini. Ini paras. Ini paras ini. Ini Paras. Ini batu koko. Paras baju paras. Oh, paras kali. Paras. Oh iya. Oh iya di ringan. Oh iya. Ini setengah andesit ini. Betul. Bukan batu paras. Bukan. Setengah andesit ini. Yang 5 biji. Ini dia, ini batu. Iya, batu ini. 2, 3, 4, 5 banyaknya. Batu dia. Teksturnya beda. Batu tuh ngerenting. Iya kan? Ini enggak ngerenting. Teksturnya beda deh, Pak Ji. Paratannya kurang kalau ngerenting. Maaf kalau ini coba mungkin. Nah, ya. Sama nggak dia dengan yang itu? Beda deh. Pori-pori batu paras sama ini aja kita lihat ini dari sini. Iya. Karena kalau ini kan bekas aus, jadi kita bisa melihat ada pori-pori yang muncul ya. Kalau batu paras kan tidak beraturan kan dia. Ini kan beraturan dia. Ntar kita tunggu kuas sebentar. Oh itu Pak Sekdesnya bawa kuas. Oke, mungkin ada beberapa yang kita coba kuasin. Siapa tahu. Biar itu si Mona Ganteng itu bisa Bagaimana mungkin? Iya, ini luar biasa. Ini ada disebut dengan tumpal, lambang
tiga, manusia, alam semesta, dan alam lain. Cuma pertanyaan saya dulu, orang-orang tuh bikin simbol nih, Ngambil filosofinya dari mana? maksud saya tuh dia tahu apa enggak ya? Iya, 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 iya. Kalau Kosmologi. bunga tulur ini artinya bahwa kehidupan tuh akan berlanjut ke dunia lain. Seperti itu sih yang saya tahu. Nah, ini yang tipe mahkota. Itu ada yang besar, ada yang kecil modelnya. Cuma katanya dulu pengetahuan pembuatan nisan tuh dia masih ada ya. Sampai saya tanya seorang budayawan tuh, bahkan di Sasak tuh kan dia ada setelah berapa hari orang meninggal itu, 9 hari sih. ada yang 9 hari, ada apa tuh sampai diupacarakan buat Betul. nisan tuh kan. Sampai diukir segala macam Iya. itu. Artinya tradisi buat nisan tuh emang tradisi yang hidup. Masih sampai sekarang. Iya. Cuma kalau sekarang kan meninggal tahun sekian apa langsung ada inskripsinya. Kalau dulu kan kita pakai Chandra Chandra Sangkala. Sangkala ya. Kira-kira mana yang kita mau lihat bentuknya? Nah, yang ini tua ini. Apa ya, mana? Yang ini. Yang ini. Iya. Oke. Bagaimana cara, saya pernah nonton di YouTube katanya disiram air kan, baru dikuas. Iya, Bu. Iya. Boleh lah, boleh. Bener nggak sih? Iya sih, dah, enggak apa-apa lah. Tidak pernah punya pengetahuan seperti itu. Ini untuk ngilangin Nonton di pungnya. YouTube. Itu pakai sapu ijuk kan. Sebenarnya bisa aja sih kita pindah Ada ke format sini karena detail memang untuk ini video kayaknya tidak di situ. Kalau kan Dia di- di media kan tidak detail gitu. jangan dipindah. Gitu, berarti kita kuasnya di sana. Iya, ya kuasin aja dah. Pas saja dah. Oke. Masuk jadi. Tapi susah juga ternyata pakai kuas ya. Pakai ijuk sebenarnya. Ijuk ya. Iya, sapu ijuk gitu. Ustaz tadi. Ya next time lah. Next time lah. Jalan. Nah ini dia. Pak Sekdes kita ini, Pak Kadesnya tidak bisa nemenin karena dia ada kegiatan, tapi nanti kita ketemu Pak Kades. Ini segi 4 apa persegi nih? Kayak nisan cewek ini. Kalau menurut Kang Bunyamin memang yang begini itu cewek. Yang mana? Yang ini, yang ada cungkup ininya. Iya, karena dia bukan segi 4. Iya, betul. Dari Kang Bunyamin ya. Karena ada beberapa foto yang sudah tak share ke beliau. Hampir sama kayak yang ini. Masalah itu ya modelnya. Sama. Tapi Itu dia posisinya kemarin berdiri tuh. Nah, kemarin siapa yang memberikan ini? Ada 3 berdasarkan Dengan 1725. Jadi arus bawah ini berontak lawan raja. Lain kemauan raja, Iya. kemauan rakyat gitu ya. Saya curiganya Arya Banjargetas itu pada masa itu sampai 1740 cuma di sana lah perjanjian Barat dan Timur Juring itu menurut saya. Gitu lah, kalau kita ingin kalau di mencari. periode tahun itu ya. Ya, Karena peristiwa besar memang itu. makanya kan Ekspansinya Mas Bali. Madinah kan di bawah itu kan ditombak kan, tewas meninggalnya di sekitaran Wanasaba itu kan, Apitai itu. Kalau kita lihat dari penjelasan Babat itu ternyata rakyat itu berkoalisi sama dia mengundang Bali kan. Nah rajanya sendiri itu koalisi sama Bali, rakyat arus bawah ini memberontak bersama Mas Madinah itu. Nah kalau menurut POC sebelumnya itu Mas Madinah udah datang 1721, 1722, 23 itu dia udah pernah datang tapi kalah, balik lagi ke Sumbawa. Setelah itu dia kawin anaknya sama Karyang Bontolangkasa kan, Datu Makassar itu. Nah Karyang Bontolangkasa ini ngajak mertuanya untuk perang lagi ke Selaparang karena dia ingin membalas kematian orang tuanya yang 14 Mei tahun 1700 yang dimakam Pijot itu, yang di Plebe itu. Karyang Bontolangkasa juga nama orang tuanya dia. Nah dia ingin balas itu, diajaklah mertuanya perang. Nah begitu meninggal mertuanya, nah dia balik ke Sumbawa, dia di Makassar lagi dia pelang lawan POC gitu lah. Karena dia tolak, POC nolak kemauannya dia untuk memindahkan Mas Madinah ke Sumbawa itu. Marah lagi dia. Nah nanti 12 Februari 1925 itu persis 300 tahun Mas Madinah. Tapi sampai sekarang kita belum tahu makamnya di mana. Mas Madinah ini. Raja Mas Madinah. Memang disebut di sana kan di Apitai kan, tapi Apitai itu luas sekali kan. Iya. Nah,
model batunya persis kayak begini juga, tapi lebih agak lebaran sedikit. Agak lebaran sedikit. Ini kayaknya agak lebih lama ini. Nanti kalau ketemu Chandra Sengkala misal tahun 1366, berarti bisa jadi Satombong tuh Datu Sopin itu Raja Selaparang yang terakhir yang versi POC ya. Setelah itulah baru Gusti Wayan Tagah berani membuat kop surat pakai Selaparang kan, menginginkan Selaparang. Enggak, kira-kira ada hubungannya sama Arya Banjargetas sih, karena Arya Banjargetas kan di sini di Gerunung itu. Iya. Memelak. Mungkin ya Memelak itu. Karena persepsi kita tentang Arya Banjargetas ini kan seolah satu orang. Iya. Dia kan punya anak dengan cerita yang masing-masing berbeda. Itulah. Mungkin Arya Banjargetas pertama itu bisa jadi 1690 itu. Iya. Ada Raden Wiracandra itu yang sesudah Praya itu, Karena menurut keterangan Bapak, yang makam di Gerunung itu. Bapak siapa tadi Pak yang jaga di sini itu, Ya. orang-orang Praya sering diarah kemari. Oh iya. Mami Ngoh dan Pejanggi ya? keluarga ya. Bukan Pejanggi. Hah? Bukan Pejanggi. Praya. 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 Coba nanti kita lihat anunya. Kalau di Arya Banjargetas ya Kalau Mami Ngoh yang ke sini bisa jadi zamannya Raden Wiracandra itu Congah Praya 1. kalau silaki makam Prikabaya yang di desa itu dekat jembatan itu gimana? Gini sudah. Gini ya? Iya. Model batu nisannya. Sama ya. Atau seandainya kayak gini kita ambil gambarannya. Ini Congah Praya pertama. Tapi motif nisannya dia pakai gaya lama. Bisa Bisa jadi jadi, ya. Ya. Karena tertarik yang tadi itu dengan pernyataan bahwa Mami Ngoh yang ke sini. Iya, Mami Ngoh. Ya. Karena tidak mungkin juga beliau akan datang Sekonyong-konyong. sekonyong-konyong. Pasti diceritain sama orang tuanya. Iya. Kan saya curiga foto anak kecil yang diniap itu kayaknya orang tua yang Mami Ngoh itu. Yang belajar. Iya, waktu masa kecilnya itu kan anak-anak kepala distrik itu kan. Oh, yang belajar Iya. sama Kiai itu. Itulah. Iya. Sebelum orang tuanya Mami Ngoh jadi kepala distrik itu ada yang jadi kepala distrik lagi sebelumnya kan, setelah meninggalnya Guru Bangkol sama Mami Sapian itu yang jadi kepala distrik itu ada Mami siapa namanya? Lalu Wira Said enggak? Enggak. Maminya lalu Sentana. Apa namanya? Lalu Wirat Maja. Sri Nate. Kalau yang Praya itu ada yang sasir tadi malam itu. Kalau Mami itu kan lalu Wirantanus ya. Oke. Mami mah Wirantanus ya Wirat Maja. Karena begini dia Pali yang saya baca. Iya. Lalu Wira Said ini dulu adalah kepala desa kan? Kalau lalu Wira Said itu ini Bonjeruk dia. Penjuruk ya. Ini apa namanya tuh? Kecamatan apa? Jonggat. Jonggat dia. Nah, itu digantikan oleh lalu Sri Nate yang sekaligus dikukuhkan menjadi distrik pertama, baru diganti lalu Wirantanus. Oh iya. Lalu Wirantanus. Sudah. Makanya tua. pegedengan yang ada di situ kan bekas kantor Belanda itu yang di Bonjeruk itu. Ini yang Praya ya, yang Praya lalu Darmaji namanya. Lalu Darmaji. Lalu Darmaji ini tahun 1900. Lalu Darmaji. Ya, setelah meninggalnya Guru Bangkol itu. Kalau yang di pinggir lalu Kalau Jonggat namanya lalu Ayub alias Mami Ulem. Oh iya. Di Jonggat ya 1906. Di Kopang tuh lalu Wiraraja. Batu Keliang tuh Mami Ginawang, masih hidup Mami Ginawang. Persis seperti Raden Anji juga masih hidup. Pengen Pringabaya kan. Raden Megakusuma juga masih hidup. Gitu loh. Apa? Ya, Praya masa itu lalu Darmaji. Darmaji. Berarti setelah tidak diakuinya Sapian, naiklah Lalu Darmaji ini berarti sudah besar. Itulah. Makanya saya yakin foto-foto kecil itu yang distrik yang setelah tahun 30-an lah itu. Karena dia itu kan kecil sekali foto nip itu kan, anak-anak kecil masih sekitar usia 4 tahun kayaknya itu. Ya, itu sekolah pertama itu sudah di Lombok, itu sudah ada di Praya. Itu loh, orang Jonggat di sana. Ya, orang Batu Keliang di sana, yang Kopang di sana disekolahkan itu kan calon-calon lah pemimpin. Makanya pakai bedek itu. Itu adalah jepretan untuk orang Lombok sekolah pertama kali lah. Itu lama sekali itu. Gurunya itu pakai belangkon kan, orang Jawa. Nah, kalau Rarang itu Raden Luna Wirajunep alias Raden Nuraksa. Orang tuanya Raden Luna Nuraksa yang jadi kepala pemerintahan pertama Lombok. Ya. Kalau Pringgabaya lalu Ayub. Kan
Waktu terjadi pemberontakan Limbungan. Iya. Ketika terjadi pemberontakan Limbungan itu lalu Ayub. Lalu Ayub. Yang di Praia itu namanya lalu Darmaji. Sejaman dia itu, satu Iya. eranya dia. Jonggat tuh lalu Ulem, Asma Ulem yang Iya, bangun iya, masjid iya. yang namanya di masjid. Olem. Olem. Berarti Raden Wiranum sudah Sudah lah yang meninggal. 1895 belum meninggal. Mami Wiranum itu ya. Begitu Nip ke sana itu dia baru 2 bulan 3 bulan meninggal lah. Mami Wiranum itu. Sebentar. Waktu Nep datang ke sana baru 2-3 Ya, bulan. baru berapa bulan dia meninggal. Makanya sempat dijepret sama Nip itu cuman Denda Wiracandra saja. Oke. Sama ibu-ibu kan. Nah, berarti Mengui, Babat Mengui itu berarti tidak lama setelah Udah lama dibikin sama kan setelah 1894 itu kan semua orang buat babat kan. Raya, Sakra juga bikin, Mami Wiranum juga bikin. Tapi Mami Wiranum itu penuh dengan sejarah dia itu. Babat itu dia Orang ngambil cerdas. dari data yang sangat lama sekali. komplit. Komplit sekali itu kalau museum mau menerjemahkan itu, kalau dia berani museum itu luar biasa itu. Tebal jadinya itu. Babat Mengui itu luar biasa isinya. Itu. Sampai detailnya itu bisa tahu. Kan saya bilang Iya. gen ganda itu. Dan beliau ngambil babat Mengui yang sama dengan Mengui yang di Bali, tapi anak-anaknya beda. Saya pernah buka. Tidak, Babat kira-kira dia Mengui. sadur Babat Mengui yang di Enggak beda dia. beda ya. Babat Mengui dia, bukan Mengui. Mengui, bukan Mengwi. Mengui. Ya. Cuman isinya itu sama dengan laporan-laporan Levring. Persis dengan laporan Lepring. Yang kedua, kalau kita baca sejarah-sejarah yang ditulis sama sejarawan modern ya tentang sejarah Majapahit, Mataram kuno, Raja Erlangga itu, kayaknya Mami Wiranum tuh kan dia ceritakan Orang Raja Mataram ini dari mana gitu, 7 keturunan yang sebelumnya gitu, ditulis semuanya di sana. cerdas sekali dia, dan data literasinya Coba, itu setiap paragraf ini saya coba cari sumber modern lah, istilahnya kita tahrij dia kan, kita sarah dia, kita kasih penjelasan, ternyata sumber-sumber artikel yang beliau tulis itu per paragrafnya itu kalau kita kaji dengan sumber-sumber modern itu nggak jauh beda dia, betul-betul. atau mungkin beliau langganan koran juga zaman itu. Iya. Iya kan? Karena Mami Wiranum ini adalah detail sekali. pemimpin distrik yang paling senior di masanya. Ya, Mami Sapian tuh masih muda, masih dia tua, dia sama Guru Bangkol yang paling tua lah. Mami Wiranum sama Guru Bangkol itu yang sangat dihormati. kalau melihat dari surat yang beliau kirimkan ke Bali itu juga sepertinya beliau yang paling duluan mengirimkan Iya. surat kan. Yang tua setelah itu yang agak lama itu ya Mami Ginawang sama Raden Mulai Kusuma kan, yang agak usia tua sampai meninggal. Emang itu aja kita lihat dari Babat Mengui itu, ya Allah, ini luar biasa ini. Zaman itu dia bisa tahu kondisi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilaporkan. Kalau kita lihat dari pengetahuannya, kemungkinan dia berkecimpung di Mataram, di kerajaan di lingkungan istana kemungkinan. Iya. Ya, makanya beliau dikasih Denda Wiracandra yang lagi itu. ditawan itu kok bisa diplomasinya ya. Apa yang membedakan Denda Wiracandra dengan Denda yang di Sakra yang tiba-tiba dibunuh kan, di Sakarangasem Sasak di Sakra itu kan, Denda Biringgit itu loh, Oh iya, kan benar. dibunuh kan, kayak dia bersumpah di sana, besok kamu akan sama saudaramu saya nunggu. Enggak mana Betul, kan? ini. Raja Mataram perang sama Raja Cakra gitu kan. Ya. Walaupun Mataram menang, rajanya terbunuh kan. Nah, puputanlah dia di Sueta kan gitu loh. Banyak orang mengatakan wah ini gara-gara dia bunuh Denda Biringgit gitu loh. Iya, iya. Tapi kasus yang berbeda dengan Denda Wiracandra sama Denda Aminah itu loh. Di pikiran saya kayaknya duluan kasus Denda Aminah itu. Gitu loh. Duluan kasus Denda Aminah itu. Kenapa? Ya kok kenapa Denda Wiracandra ini nggak dikawini? Padahal kan itu kan ceritanya kalau kita baca. Tapi Denda Wiracandra ini dikasih ke misalnya kan ke Mami Wiranum dulu yang ngambil. Tapi kalau Denda Aminah diambil sama raja jadi istri. Kayaknya Denda Aminah itu ngomong balikkan aja gitu, apa istilahnya, Denda Fatimah yang diambil. Pokoknya akhirnya raja memegang semua jadinya kan itu. Mungkin pikiran raja itu secara politik aja, yang penting saya pegang dulu, saya nikahi orang ini, saya kawini, biasa bisa nggak ada ribut lagi gitu lah. Iya. Semua diambil yang dari wilayah beliau, Denda Fatimah, Pambalan, diambil dari Praia Wiracandra, diambil Denda Aminah.
Tapi kok takdir Tuhan akhirnya beliau kesengsem sama Nenda Aminah sampai ngikuti semua aturan Nenda Aminah. Itulah menarik kalau kita bikin buku tentang Nenda Aminah ini, sebenarnya luar biasa. Artinya sosok perempuan yang bisa mengatur raja sehingga terjadi sampai akhirnya pun ya seperti itu. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita yang hebat. Jadi di mana Anak Agung itu mampu menjadi orang yang hebat pada masa itu peran serta Dinda Aminah juga. Karena kayak tanah wakaf itu kan Dinda Aminah kan, yang di Kediri, Sisele. Iya. Yang membuat semacam menginisiasi itu prosedur baru lah, mulai bagaimana tata cara sumpah, termasuk keberanian dia juga ketika orang tidak berani mengadu tentang Anak Agung Made itu, dialah yang berani menyampaikan ke raja. Itu loh, nggak ada raja yang begitu sayang sama anaknya, ya ketimbang dibuang anak saya, padahal anaknya itu nggak dihukum mati sama Belanda, yang penting diasingkan. Gitu loh, diasingkan dan jadikan Anak Agung Ketut sebagai raja. Tapi raja ini kenapa sampai harus membuat cerita Gamana Gamini lagi gitu kan? Dibuat seperti itu. Memang yang membuat raja kaget itu Dinda Aminah nggak sendirian, dia bawa namanya Jero Banjar, ibu dari Anak Agung Rai itu. Iya. Itu loh. Ini dia udah gini sama anak saya gitu. Jero Banjar nama ibunya itu. Nah, akhirnya raja memutuskan dia harus dibunuh. Nggak ada yang orang berani bunuh dia. Berapa kali Anak Agung Gusti Jelantik itu balik-balik. Sebentar tunggu ya, balik lagi. Sebentar tunggu. Dia ambil keris, dia yang lecek, masih menetes darah itu di keris itu. Coba lihat dia bilang itu. Masih menggelepar. Itu dilihat masih menggelepar. Di Pering maka semua pada kaget, ini buat siapa sebenarnya hukum ini gitu ya. Kalau buat kita ya kok begini gitu. Padahal dia mau diangkat aja, tapi itulah hikmah kekuasaan ya, artinya di sana jalannya itu. Makanya Gusti Ketut Gosa itu nama lainnya itu adalah Gusti Wanasara, nama lainnya dia itu. Gusti Ketut Gosa itu cuma gelarnya saja, Gusti namanya itu Gusti Wanasara. Dia punya anak 4, nanti kan perempuan semua. Ada yang kawin sama yang Kepujut itu. Tuban. Ketuban itu. Oh, iya. Yang lawan kolonial kan, lawan Belanda itu. Bukit Barji. Ya. Lalu Pujut itu. Sama ada anak juga. Dia yang dikasih tanah berapa di Punia kan. Pantesan dia melarikan diri ke Batu Jai ya. Iya, Batu Jai. Jadi saya setuju sekali tuh wacana buatan buku khusus Dinda Aminah itu. Iya. Sedetail mungkin, karena apa, sampai detik ini asumsi yang makam Sele itu kan katanya Dinda Aminah. Tapi ada yang katakan tuh Dinda Aminah versi Raja Selaparang, Fatimah itu ya. Sampai yang versi Anak Agung itu. Iya. Terus sekali dibuat buku Dinda Aminah itu biar ya mungkin asbab kita lah nih, apa tidak ambil betul lah dia Aminah. Kalau itu kan kita tahu dia dari sumber kolonial itu kan, pokoknya ada Anak Agung Made Braya Wangsa ini nggak mau dia ninggalin Bengkulu tuh. Meninggal Dinda Aminah dia makamkan, meninggal Dinda Fatimah dia makamkan secara Islam, baru dia tinggalkan 8 tahun dia di Bengkulu, baru dia tinggalkan, baru dia pindah ke Jawa lagi balik gitu loh. Yang boleh dia kemana-mana, yang penting nggak boleh balik ke Lombok. Pernah dia ke Bali berapa kali, Makassar, itu ke Air Madidi di Sulawesi pernah. Masih terawat nggak makamnya di Bengkulu itu? Ayo. Hah? Bisa cari kita cari. Jangan makanya itu ya. Mak tinggal bangka dulu nih. Kuburan juga nih guys. Ini kelihatan sekali nih. Ada batu-batunya nih. Berjejer panjang ini. Nggak ada 10 meter sampai pohon. 6 ya. Dari sini? Ya, dari pohon ke pohon sudah. Sebentar, boleh saya nanya, mana utara selatan nih, timur barat? Nah itu utara, jelas tuh kan. Bisa sana. Ini matahari pas itu Utara. Ya, berarti dia berderet, berarti dikuburin ini ya. Berarti kiblat arah sana kan? Itu barat sana. Ini kan kuburan yang baru ini kan. Di sana pasti ke utara kan? Iya. Makanya Pak Anu itu bilang setiap nisan yang menghadap utara itulah situs Islam deh. Kalau ini tidak Islam. Ini kan Nisan udah berubah, udah pindah nih kan. nah kalau yang ini misalnya dijejerin kan, kepalanya ke arah utara, berarti berderet ini. Kita kan nggak tahu, yang penting kubur ini memanjang. Ya. Nah, ada cerita mitosnya kalau ini. Gimana cerita masyarakat lokal sini?
ini dari cerita kami masih kecil ya. Iya. Jadi terkait makam Undak-Undak Siwa, Iya. makanya kita perlu mencari pintu masuk pertama di masa lalu. Mana dia? Kita tidak tahu, bukan yang itu yang jelas kita masuk itu. Jadi kita kan masuk ada kubur. Sebentar, kenapa dikasih nama makam Undak-Undak Siwa? Karena tadi ini kan bukit tinggi Bukit, ya? kalau di masa lalu. Berarti ada ya. undang-undangnya ya? Dia berundak. Batu-batu. Bukan undak-undak yang dibentuk, tapi kubur 1, naik Kubur lagi 2. kubur 2 sampai 9 kali. Oh, Seperti itu. Makanya disebut Undak-Undak Siwa. Jadi dia ini karena ini memang bukit kan. Makanya kalau kita pun lihat cara gerbang turun masuk dari itu bukit dari ya. ini. berarti bukan maksudnya undakan untuk ke kuburannya itu yang 9, bukan. Bukan. Kuburannya itu yang berteras siring sampai 9 lah gitu Betul. kan. Yang kuburan inti ya, kuburan inti. Oke. Kuburan inti ada 9 tingkatan. Macam kode ya. Konon kubur itu adalah kubur dari seorang kata cerita ya, cerita dongeng kami dari kecil. Seorang raja dan 7 orang prajuritnya dan seekor kuda putih. Konon, ya, konon ini kubur kuda itu. Ini tanya Ustaz sama warga-warga yang tinggal di Kalau sekitar cerita sini. turun-temurun tuh bisa jadi Pada betul. hari-hari tertentu mereka bisa melihat bahkan pada siang hari katanya Ingatan kolektif ketemu nih. kuda putih. Ini Ustaz nanti tanya Ustaz Wiyadi. Dan banyak warga yang bercerita di sini. Ingatan kolektif ini maksudnya. Begitu. Nah dari sanalah kami tertarik untuk mencari tahu apa ini gitu. Karena dongeng kecil masa kecil tadi. Iya. Jadi penyeberangannya melalui Ancak Robek itu, sungai seberang sungai. Kalau katanya ini laki Laki. yang punya ini. Ya, kalau segi 4 laki. Kalau lihat dari ini mungkin. Segi 4 laki, kalau dia pipih itu perempuan. Nggak masuk. Enggak, itu satu sendiri itu. Itu lihat aja dari Anak tatahannya kecil itu. Mungkin ya. Tidak, patahan kepala. Oh batang kepala. Bukan patahan kepala itu. Itu aja lihat dari ukuran dia ada tingkatannya itu. Jiratnya itu. Sebenarnya memang tunggal itu anak kecil kayaknya. Tunggal ini berarti. Iya, tunggal itu. Ada sambungannya itu kecil tuh. Itu aja lihat itu dari ada tingkatannya itu kan. Itu kepalanya terus itu bawahnya itu kan ada itu. Foto ada terate-teratenya ini. Oke guys, jadi setelah kita keliling ekskursi bersama teman-teman dari LHSS, sekarang kita ditemenin Pak Kades makan siang bersama Pak Sekdesnya juga di Desa Merbaya. Tadi kita udah jalan-jalan ke banyak lokasi ya, termasuk tadi kita juga sempat main ke lapangan yang bagus sekali, keren di sana, Gelora Lendang Kelor. Dan sekarang time to rehat dulu. Itu ada Mas Adit dari Lombok Friendly, beliau yang jadi guide kita di sini untuk ekskursi. Hadir Pak Pendi, Gegen, Selandir, Pak Haji Ghazali, Pak Ali, dan Bang Gil Hakim, tapi lagi kamar mandi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita mau